saya mau ulang dulu sedikit, barangkali ada yang lupa atau barangkali ada yang baru bergabung. Investasi tujuannya adalah membeli bisnis dan juga rentang waktunya itu paling enggak minimal 1 tahun. Untuk perusahaan yang enggak terlalu big caps, biasanya investasinya mungkin sekitaran 1 tahun aja, sampai 3 tahun, maksimal 3 tahun itu ya. Karena apa? Karena setelah 3 tahun biasa valuasinya jadi mahal gitu. Contohnya kayak dulu saya investasi saham properti di tahun 2008 itu saya profit takingnya di 2013 ya 5 tahunan itu ya 5 tahun itu pas valuasinya mahal-mahalnya gitu. Nah kalau saham blue chip bisa sampai 5 tahun lebih. Oke, kemudian untuk tools untuk investasinya pastinya kita lihat fundamental analysis dan value. Nah kalau perusahaan big caps bisa lihat dari PE ratio, tapi kalau perusahaan bukan big caps itu lihatnya dari PBV dan juga historical. Jadi kalau Anda perhatikan dari PE saja, Anda akan dapat perusahaan yang blue chip aja. Kalau perusahaan yang terdampak COVID, meskipun dia valuasinya murah, itu PE-nya bakalan ancur-ancuran, antara PE-nya jadi kelihatan besar atau justru malah negatif karena earnings-nya dia yang amburadul di tahun 2020 kemarin. Jadi lebih baik kita melihatnya dari PBV. Dan juga untuk sektor properti, kita melihat valuasi itu bisa kita lihat dari RNAV. Nah, ini sebenarnya banyak sekali saya bahas di bulan September, Oktober, November kemarin 2020. Tapi anyway, sekarang banyak juga user yang baru masuk dan waktu itu belum berinvestasi. So, oke, nggak apa-apa, masih tetap ada peluang. Nanti saya akan kasih tahu peluangnya apa dan gimana. Oke, timing belinya gimana? Apakah dollar cost averaging atau nabung saham? Banyak banget yang nanya saya, strateginya gimana? Kalau aku punya uangnya secara bertahap, aku nabung investasi secara bertahap gimana? Saya agak kurang suka dengan strategi full dollar cost averaging. Saya kurang suka dengan strategi full nabung saham. Harus ada mix dengan lump sum. Kalau lump sum doang itu juga agak berisiko. Maka dari itu kemarin kita ngelamsam di tahun 2020 tapi bukan di satu titik. Kita ngelamsamnya di tahun 2020 itu kita mix dengan DCA, jadi bukan di September aja, tapi September, Oktober, November, Desember. Dan sekarang duitnya mungkin teman-teman yang buat investasi yang join di 2020 kemarin mungkin udah habis, jadi nggak usah nambah lagi, nggak apa-apa. Kecuali tahu-tahu Anda dapat rezeki. Nah, kalau mau belinya justru cari yang lagi diskon-diskon habis gitu. Waduh, tapi aku takut kalau diskon keseret turun gimana? Makanya kita ngelihat fundamental. Balik lagi di sini. Kalau investor masuk pas diskon, ngelihat fundamentalnya. Kalau Anda ngerti story fundamentalnya, Anda akan lebih yakin, akan ada conviction, keyakinan. Nah, untuk pembatasan risikonya gimana? Dengan diversifikasi dan juga antisipasi. Maksudnya, antisipasi belinya benar-benar ketika level lagi terdiskon, baik secara harga maupun secara valuasi. Sebenarnya kalau saya bilang, sekarang yang lagi super sangat diskon banget, itu GGRM dan juga HMSP. ICBP juga lagi sangat diskon, tapi biasa kalau pas lagi momen sangat diskon kayak gitu, itu justru orang-orang nggak suka, orang-orang nggak mau. Nah, itulah investor justru masuk di situ. Seiring berjalannya waktu, saya semakin memahami apa yang Warren Buffett katakan. The bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism and die on euphoria. Itu Sir John Templeton, sorry. Kalau Warren Buffett itu mengatakan be greedy when others are fearful. Nah, inilah dia. Kalau Anda mau jadi kayak Warren Buffett, greedy when others are fearful, berarti malah masuknya kayak HMSP, GGRM, ICBP, Unilever. Tapi memang agak-agak lambat saham-saham consumer good tersebut karena dianggap sebagai perusahaan yang defensif. Sedangkan sekarang Big Fund saat ini seleranya lagi pada perusahaan yang sifatnya turnaround story, kedampak COVID, ancur-ancuran dan bahkan akan pulih di tahun 2021 gitu. Nah, apakah Big Fund akan ganti selera? Iya, nanti kalau saham-saham yang turnaround udah banyak naik, why not? Mereka pasti juga akan ngelirik yang belum naik gitu.
Jadi istilah kata semua saham akan naik pada waktunya, tapi ini jangan disalahgunakan untuk nggak melakukan batasan risiko, ntar juga naik gitu. Bahayanya di saham-saham yang nggak liquid bisa selamanya membumi. Oke, untuk trading gimana? Kalau trading sendiri, ini ada swing yang kurang dari 1 bulan dan super trader ini ngehold lama. Bedanya apa antara super trader dan swing ya? Kalau super trader itu kayak gini loh ya. Dia breakout, super trader tuh breakout dari sideways, tapi sideways-nya harus panjang. Kalau sideways-nya cuman pendek, sideways kecil, masih oke jika dia adalah sideways atau base yang kedua setelah sideways panjang ini, baru kayak gini. Nah, saham yang posisinya kayak gini, baru posisi kayak gini, ini ada sekarang, ini saham AALI, dan yang baru breakout ada saham INKP. M-Trade udah masuk duluan. M-Trade udah masuk duluan kira-kira di sini kalau AALI. Kalau INKP udah duluan, saya lupa di mana, pokoknya udah duluan juga gitu. Jadi teman-teman, kalau Anda tanya IM-Trade secara sistem kami di back office kami ditanyain, ini masih boleh beli nggak? Oh, range beli kita segini, ini nggak boleh beli ya, ini udah nggak boleh beli gitu. Tapi secara teoretikal ini masih memungkinkan untuk masuk. Kalau Anda pengen masuk ngejar harga di sini, hitung sendiri sampai stop loss-nya ya. Hitung sendiri sampai stop loss-nya. Jadi kalau sampai nanti kena stop loss, misalkan ini minusnya 15%, Anda siap nggak? Uang misalkan 100 juta, kita pakai uang bulat-bulat aja biar gampang. 100 juta berarti minus 15 juta. Siap nggak? Kalau nggak siap, jangan kejar. Kalau siap nggak apa-apa, intinya itu aja ya. Nah ini adalah super trader. Nah kalau misalkan nanti dia udah breakout lagi, yang ketiga, yang keempat, masuk di sini, ini udah nggak bagus. Kalau gitu gimana dong breakout di sini? Ini cocoknya untuk swing trader. Nah kemarin Wika kita ada tulis sebagai super trader, kita akan revisi Wika sebagai swing ya. Jadi kita akan profit taking cepat. Oke, sekarang kita akan ngomongin yang swing tradernya. Bagaimana dengan swing trader ya? Ini Anda bisa baca sendiri ya. Rentang waktunya lebih cepat, kurang dari 1 bulan. Bahkan akhir-akhir ketika market volatile itu rentang waktunya bisa dekat banget, cuman beberapa hari aja. Nah kalau swing trader, kalau swing trader itu dia trading konsolidasi juga, trading breakout. Contohnya kita juga di KF dan juga INAF, KF ya, ini trading breakout juga, tapi breakoutnya tuh breakout yang pendek-pendek aja. Nah ini trading breakoutnya, biasanya perusahaan yang likuiditasnya agak kecil, kalau misalkan kita trading breakout, ini kita akan swing trading kan. Kemudian selain itu kita juga trading buy on weakness. Nah kalau buy on weakness ini akan keluarnya lebih cepat. Saya kasih contoh aja langsung supaya ada gambaran. Saya akan kasih contoh INKP. Perhatikan, ini sideways panjang. Ini sideways panjang ya. M-Trade beli pertama 24 November. Nah ini M-Trade nyolong start sebenarnya. Harusnya di sini. Tapi waktu itu kita ngelihat, kita sekarang mix fundamental juga. Kalau dulu technical doang gitu. Sekarang fundamental lumayan efisien. Justru di market 2020-2021 ini, ketika pandemi, fundamental tuh sangat efisien banget. Kalau marketnya udah bubble, udah naik tinggi, kita bicara fundamental agak-agak kurang efisien. Apa artinya efisien? Efisien artinya adalah apa yang kita prediksi secara fundamental, kita antisipasi secara fundamental itu cocok gitu ya. Jadi sekarang semuanya based on fundamental view semua. Karena kalau marketnya udah naik, valuasi udah mahal, mau lihat berdasar apa? Berdasar fundamental semuanya mahal juga. Oke, jadi ini kita nyolong start karena kita ngelihat secara fundamentally oke. Terbeli pertama di sini. Kalau Anda tanya M-Trade, secara sistem masih boleh beli nggak? Kita akan jawab enggak. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kena stop loss di atas, yang di atas rugi, yang di bawah untung, kita cerita M-Trade beli di sini untung sekian, bisa marah-marah. Membernya bisa marah-marah, Anda bisa marah-marah. Maka dari itu saya kasih pilihan aja, saya kasih education, saya kasih knowledge-nya. Di sini itu sebenarnya masih sangat peluang banget. Ini istilah pesawat tuh lagi manasin mesin, kemudian ini baru angkat rodanya, ini baru mau terbang. Jadi kalau Anda mau nyicil, Anda mau ngejar beli HK ini ya,
saya sarankan sebaiknya jangan terlalu jauh dari supportnya di 11.175 atau 11.200 ya, dekat-dekat sini lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan Anda mau HK ini buat ngikutin super trader jangka menengah, masih bisa naik nggak? Masih bisa naik banget gitu.